sih cahayanya kayak terlalu terang ya? Bingung. Sini aja deh. Ini ya, cara sikat gigi. Oke. Tunggu aja di sini deh. Nah, ini pintu kebuka ya. Dulu. Oke, begini aja ya. Udah, ini aja deh. Jadi kalau sikat gigi tuh macam-macamnya nih, tadi ada yang request ya cara sikat gigi. Jadi kalau cara sikat gigi itu ada yang namanya teknik vertikal. Jadi kalau vertikal itu kayak gini guys, nih atas bawah kayak gini ke semuanya kayak gini bisa. Itu terserah kalian enaknya gimana. Ada yang namanya teknik horizontal. Kalau horizontal itu kayak gini, kayak gitu bisa teknik horizontal. Terus kalau misalnya teknik Stillman atau teknik roll, ini tuh aku rekomendasiin sih ke kalian. Kalau buat kalian yang rajin gitu ya, makasih Olivia. Jadi kalau teknik Stillman atau roll itu, Stillman modification-nya, dia itu ngarah kayak gini guys ya, ada 45 derajatnya. Kan tadi aku yang horizontal sama vertikal kan kayak gini nih. Nih, sorry. Gimana ya? Nah, gini atau gini kan. Kalau Stillman tuh dia gini, nah dia tuh ngadep ke gusi. Jadi dia kayak mijet gusinya gitu loh, sampai ke dalam-dalam. Jadi bersihnya sampai masuk ke dalam gitu gusinya. Agak masuk ya. Nah, itu tuh bagus. Ini direkomendasiin untuk ya untuk semua bisa kayak gitu. Jadi agak 45 derajat gitu. Aku suka kayak gitu sih. Aku suka kayak aku rada miringin gitu, nggak yang kayak lurus gini, tapi aku miringin biar gusinya tuh sekalian bersih, tapi jangan keras-keras, oke? Ada yang gentle juga, nanti berdarah gusinya. Nah, itu. Terus ada yang namanya teknik vibratory. Kalau yang ini khusus buat pasien-pasien yang punya penyakit periodontal. Jadi penyakit periodontal itu adalah penyakit gusi ya. Kalian kalau udah pernah ke dokter dan tahu periodontal itu misalnya kayak gusi yang turun, terus penurunan tulang atau periodontitis. Nah, ini rekomendasi pakai si vibratory ini. Ini yang Stillman yang no modification, jadi emang Stillman atau charter atau bass gitu ya. Nah, kalau misalnya yang Stillman itu buat yang resesi atau yang gusinya turun. Dia tuh semacam geter-geter gitulah pokoknya ya. Kalau charter itu buat yang setelah bedah periodontal. Aku susah sih, nanti aku contohin, aku cari lagi deh ya. Kayaknya ini jarang juga kalian yang ada pasien yang kayak gini. Tapi intinya gitu ya. Jadi bisa 3 tadi tekniknya buat yang normal, bisa horizontal, bisa vertikal, bisa Stillman modification atau 45 derajat terhadap gusi. Aku rekomendasi yang ketiga gitu. Terus ada lagi buat anak kecil. Kalau misalnya kalian udah punya anak atau punya adik kecil, ini namanya teknik sirkular, teknik Upin Ipin. Teknik Upin Ipin itu adalah bulat gitu ya, bulat. Kalau kalian pernah dengar Upin Ipin kayak gitu, dia bener gitu, edukasinya bagus tuh. Bulat. Nah, itu tuh biasanya lebih enak ditangkap sama anak gitu ya. Itu guys, mudah dilakukannya kalau bulat. Oke, udah sekian. Apa gini? Sikat gigi yang bagus buat behel itu nanti biasanya dari dokter behel, dokter ortonya dikasih. Ya, kecil sih biasanya, dia kecil gitu. Aku lihat sih, karena biar bisa lebih menjangkau bagian kawat-kawatnya ya. Cara ngilangin karang gigi tuh di scaling. Pakai behel itu tergantung kasus kamu juga sih. Kalau misalnya kasus kamu agak sedikit berat, itu bakal lebih lama, kayak sekitar 2 tahun, bisa 2-3 tahun. Tapi kalau kamu nggak rajin kontrol, kayak 4 bulan sekali, 2 bulan sekali, itu akan makin lama lagi, karena kan nggak ditarik-tarik giginya tuh. Jadi jangan lama-lama ya kalau kontrol lah, oke? Lagi
Kalau pasang behel karena buat kurus gimana? Siapa tadi yang ngasih hati? Makasih. Pasang behel buat kurus. Gitu sih. Itu beda purpose aja. Tapi bukan itu alasannya. Makasih Rahman. Kaki kares masih bisa bagus nggak? Bisa dong, ditambah aja. Kak, kenapa tetap agak kuning? Jadi gigi itu nggak 100% putih ya, nggak kayak cat tembok. Nih gigi aku juga ada kuning-kuningnya kan, nggak kayak jas dokter aku. Tuh, beda. Ini shade-nya gading gitu guys, shade lagi. Makasih Alif. Itu ya, jadi emang normal seperti itu. Oke. Salfok dok, gimana gigi biar rapi? Aku dibehel. Rekomendasi pasta gigi bagus itu udah banyak. Yang fluoride-nya sekitar 1400 ppm. Itu udah oke, udah banyak yang kayak gitu di pasaran. Itu tinggal balik ke flavor menurut aku. Flavornya tuh kalian suka nggak rasanya? Aku tuh lebih suka sih rasa-rasa yang agak mintnya tuh tipis-tipis gitu, tapi tetap nggak enak. Aku suka dari Darlie sih guys, kalau aku pribadi ya. Cuman Pepsodent juga bagus aja kok. Cuman aku suka Darlie tuh kayak enak gitu. Entah kenapa, enak aja. Biar putih kayak aku. Aku sih genetik guys, sama mamaku putih gitu. Sama rajin skincarean sama body care aja sih, pakai body lotion yang mencerahkan, pakai skincare yang mencerahkan gitu. Iya, aku dokter gigi. Kak, tambah gigi permanen. Unesa apa? Unesa apa? Aduh. Apa lagi? Minus berapa? Aku minus 2. Kak, apa gigi berlubang bisa pasang behel? Gigi berlubang bisa pasang behel, bisa. Tapi kamu harus ditambal dulu giginya, ya. Umur berapa? Ya, berapa coba umur aku? Kak, dental patch sebenarnya rekomendasi nggak? Dental patch itu bahannya itu sebenarnya sama dengan bleaching yang di dokter. Tapi bedanya apa? Bedanya tuh kalian gak ada yang ngawasin cara pakainya tuh, takutnya salah gitu gitu aja sih. Sebenarnya sih nggak masalah kalau kalian mau, sama aja sama bleaching. Tapi kan kalau sama dokter kan lebih terkontrol, terus kamu lebih tahu nih kira-kira buat kamu instruksinya apa, disesuaikan sama sehari-hari kamu. Oh, kamu biar gak tambah kuning, setelah bleaching gak kuning lagi kamu. Jadi kalau sama dokter tuh lebih lebih tertata gitu sistemnya, lebih kelihatan, lebih terkontrol gitu. Nggak bahaya juga, tapi ya sih aku nggak saranin ya, mending kamu langsung datang ke dokter aja tuh. Jadi bapakku merek Napocut. Retainer berapa lama dok? Jadi emang retainer behel itu tentatif banget, emang setiap orang tuh beda-beda. Aku sih waktu itu bilang ada cerita tuh, dia udah pakai setahun 6 bulan lah, 6 bulan setahunan, tapi katanya setelah itu lepas dia gerak lagi. Emang bahkan ada yang bilang retainer tuh kalau bisa selamanya pakai, ada yang bilang kayak gitu ya. Tapi nggak ada sih yang nggak harus lama itu juga ya. Sesering mungkin lah kalian pakai, sekali-kali lepas, kalau emang bosen lepas, tapi pakai lagi aja nanti, jangan lepas terus-terusan dilepas, harus satu pakai terus ya. Kalau gue sih gampang berdarah itu karena pertama kamu ada karang gigi, yang kedua kamu sikat giginya kurang bersih, jadi masih ada sisa makanan di sekitar gusi, terus jadi mulai berdarah karena gusi kamu jadi radang, karena ada bakteri di sekitarnya jadi radang. Kenapa